Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam pada kecurahan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga atas berkat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul di sini dalam acara diskusi pemetaan aset sekolah bersama kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan komite sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Atia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tegal Besar 1. Yang saya hormati Ibu Nining selaku calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati Ibu Komite Sekolah dan anak-anak siswa SDN Tegal Besar 1 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan di pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam diskusi 7 pemetaan aset sekolah di UPPD Satuan Pendidikan SDN Tegal Besar 1. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sampai hari ini perjalanan guru penggerak, khususnya calon guru penggerak yang ada di sekolah kita yaitu Ibu Nining sejauh ini berjalan dengan lancar. Perjalanan calon guru penggerak ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, butuh waktu beberapa bulan, dan di dalamnya memang banyak sekali kegiatan demi menunjang perubahan dalam dunia pendidikan. Saya bersyukur di SDN Tegal Besar 1 ini sudah ada 2 calon guru penggerak yaitu Ibu Nining dan Ibu Ida, karena ternyata keberadaan guru penggerak ini masuk ke dalam rapor sekolah. Jadi tiap sekolah itu memiliki rapor, Bapak Ibu, dan isi rapor sekolah kita itu tidak hanya berkaitan dengan siswa atau peserta didik, tetapi juga ada poin tentang guru penggerak. Semakin banyak guru penggerak yang ada di suatu sekolah, maka nilai raportnya juga semakin baik. Karena itu saya bangga sekali sudah ada 2 calon, dan saya berharap pada tahun-tahun yang akan datang guru-guru yang lain yang belum juga bisa ikut terjaring. Bapak Ibu yang saya hormati, program guru penggerak ini memang program yang baru dari Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yang menginginkan suatu perubahan dalam dunia pendidikan, di mana kita tahu bahwa dunia kita ini semakin lama itu semakin berubah dalam hal teknologi, dalam hal globalisasi. Jadi kita memang harus melakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman supaya kita tidak tertinggal. Dan selebihnya yang saya pahami adalah keberadaan atau pengadaan program guru penggerak ini selain untuk menggerakkan guru-guru yang lain untuk melakukan inovasi
dan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi saya berharap dengan adanya calon-calon guru penggerak ini bisa memotivasi guru yang lain untuk lebih fokus kepada peserta didik, karena kita memang bekerja di dunia pendidikan. Jadi fokus kita memang kepada peserta didik, bagaimana nantinya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik, yang lebih maju, agar kita bisa berinovasi dan berkreativitas dalam mengembangkan media dan metode pembelajaran di kelas, sehingga kita bisa mencetak peserta didik yang unggul, yang cerdas, yang beradab, dan berbudi pekerti luhur. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Semoga kedepannya Bu Nining bisa menjadi guru penggerak dengan kegiatan ini, dan kegiatan sampai akhir itu berjalan dengan baik. Saya juga berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti jejak beliau di dunia pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Komite Sekolah. Kepada Ibu Komite kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tegal 1, Bapak Ibu Guru SDN Tegal 1, dan para siswa yang mewakili di sini, termasuk yang punya gawe. Terima kasih waktunya. Saya mewakili dari komite sekolah. Bahwasanya monggo saya dapat kesempatan bisa diundang untuk mengisi diskusi di pemetaan aset sekolah. Saya berharap nantinya kegiatan hari ini berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan untuk ini semoga sukses selalu, lancar sampai terakhir nanti kegiatan guru penggerak. Mungkin itu saja dari saya selaku perwakilan dari komite sekolah. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian kita masuki acara inti, yaitu diskusi 7 pemetaan aset sekolah di UPTD Sakti SDN Tegal Besar 01 Kabupaten Jember, yang akan dipimpin oleh Ibu Nining Indah Febrianti SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Nining Indah Febrianti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini panjenengan sekalian sudah berkenan untuk hadir di acara diskusi 7 pemetaan aset sekolah UPTD Sakti SDN Tegal Besar 1 Kabupaten Jember, yang dipimpin langsung oleh saya, yaitu Ibu Nining Indah Febrianti SPD MPD, yaitu selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Jember. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita selalu diberikan rahmat dan juga diberikan jalan yang terang benderang ke depannya, supaya kita bisa menempati surga yang hakiki. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Tegal Besar 1, yaitu Ibu Atia, yang sudah memberikan sambutan pada momen diskusi 7 pemetaan aset sekolah. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada perwakilan komite sekolah SDN Tegal Besar 1. Kemudian dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan kembali mengikuti diskusi
diskusi 7 pemetaan aset sekolah. Kalau pada beberapa bulan yang lalu, panjenengan saya hadirkan untuk mengikuti diskusi Bagja untuk visi dan misi sekolah. Dan sekarang kembali saya hadirkan untuk diskusi 7 pemetaan aset sekolah. Kemudian tak lupa lagi saya ucapkan, Bu Guru ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran anak-anakku sekalian ya, perwakilan siswa kelas 6 ya. Jadi yang sudah hadir ada 5 siswa di sini, yaitu Ahmad Gufron Fakih, kemudian Zaka Zen, kemudian Mahdi, Nazila dan Vita ya. Terima kasih anak-anak sekalian ya. Jadi nanti bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, hari ini saya akan memulai diskusi tentang 7 pemetaan aset sekolah yang ada di SDN Tegal Besar 1 ya. Jadi hari ini saya ingin memetakan aset-aset yang ada di sekolah selama saya dinas di SDN Tegal Besar 1 ya. Perkenalkan, sebelum saya mulai langsung ke inti, perkenalkan untuk fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imron Rosyadi FPD, dan yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga adalah pengajar praktek saya yaitu Ibu Purnama Dewi SPD. Oke, sebelum dimulai kita tak lupa mengenal kata-kata mutiara dari Bapak Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, tapi ambillah langkah pertama. Itu adalah kata-kata mutiara dari Bapak Nadiem Makarim. Baik, mengawali pemetaan, jadi dari 7 aset, saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah singkat SDN Tegal Besar 1, yaitu SDN Tegal Besar 1 terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 3 RT 1 RW 3 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kode pos 68132. Kemudian gedung sekolah ini berdiri tahun 1939 di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Jember ya. Jadi ini adalah bukan hak milik, tapi sekolah ini adalah hak pakai ya. Letak sekolah di pinggir kota di mana penduduknya mayoritas adalah berbahasa Madura. Sekolah ini dibangun sejak zaman kolonial Belanda demi memajukan pendidikan di Indonesia. Kemudian profil sekolah, di sini ada beberapa profil sekolah yang mungkin sudah kita ketahui, tapi di sini akan saya jelaskan lebih detail. Untuk nama sekolah yaitu SDN Tegal Besar 1, alamatnya ada di Jalan Imam Bonjol nomor 3 RT 1 RW 3 dengan NSS yaitu 1010-524-11022 dan MPSN adalah 20549488. Kemudian dengan tahun berdiri 1939 dan sampai hari ini akreditasi yang dimiliki oleh SDN Tegal Besar 1 adalah B ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian dan juga komite yang mewakili serta anak-anakku sekalian, ada website sekolah ya, selain juga di IG kemudian Facebook ya. Ada juga, ini adalah Gmailnya, uptdsatdik@SDN-Tegal-Besar1@gmail.com. Kemudian di sekolah atau di SDN Tegal Besar 1 ini ada beberapa ekskul yang sudah dikembangkan, sudah berjalan lebih dari 1 tahun, yaitu ada pantomim, kemudian Pildacil, Hafiz, Pramuka, kemudian yang akademik adalah MIPA, matematika dan IPA, kemudian tari, kemudian vokal, seni kriya, seni lukis, olahraga, tilawah, dan juga ada silat ya. Dan kebetulan alhamdulillah untuk pantomim sudah menjuarai tingkat provinsi dan sekarang merambah ke tingkat nasional, dan juga mohon doanya supaya pantomim anak-anak kita di SDN Tegal Besar 1 mendapatkan kejuaraan di tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada foto sekolah di sini Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu, tapi mungkin anak-anak juga belum tahu ya. Di sini ada foto sekolah yang
namanya program religius inovatif. Jadi mengedepankan siswa-siswi dan guru-guru serta tenaga pendidikan yang religius namun tidak lupa mempunyai inovasi yang cukup handal ya. Kemudian langsung saja untuk sesi diskusi ya. Di sini ada 7 modal atau aset utama. Yang pertama itu adalah manusia. Kemudian yang kedua adalah sosial. Yang ketiga fisik. Yang keempat lingkungan alam. Yang kelima finansial. Keenam politik dan ketujuh adalah agama dan budaya. Baik Bapak Ibu sekalian dan komite yang saya hormati serta anak-anakku yang saya sayangi. Jadi di sini ada 7 aset yang memang nanti harus kita diskusikan ya. Jadi nanti dari faktor manusianya, kemudian nanti kita merambah ke sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik dan agama serta budaya. Nanti bisa kita diskusikan bersama dan nanti saya mohon untuk teman-teman guru dan juga anak-anakku sekalian serta kepala sekolah dan komite untuk membantu saya mendiskusikan apa saja aset yang terkait dengan modal manusia ya. Jadi di sini ada kepala sekolah, tenaga kependidikan, masyarakat sekitar sekolah, guru, komite sekolah dan siswa ya. Kemudian untuk modal yang lain, modal yang poin kedua sampai ke-7 nanti bisa kita diskusikan bersama. Sebentar lagi akan saya berikan satu lembar kertas untuk panjenengan diskusikan juga beserta saya dan ibu kepala sekolah serta komite dan anak-anak sekalian supaya bisa saya tuliskan ya dalam bentuk PPT seperti ini sehingga nanti bisa kita baca. Dan nanti saya mau juga mungkin minta apresiatifnya atau responsnya dari panjenengan setelah diskusi untuk bisa menampilkan di depan atau membacakan hasil diskusi per modal atau aset utama. Baik, langsung saja ke inti yaitu diskusi 7 modal atau aset utama. Monggo mungkin ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita diskusikan. Nanti di akhir diskusi akan saya berikan angket atau kuesioner yang harus diisi sama panjenengan bagaimana perjalanan saya mulai dari awal menjadi JGB Angkatan 7 sampai hari ini. Nanti monggo Bapak Ibu dan juga kepala sekolah serta tenaga kependidikan dan juga anak-anakku sekalian untuk mengisi proses perjalanan saya dari nol, artinya dari yang sebelum jadi JGB Angkatan 7 hingga hari ini, bagaimana prosesnya. Monggo nanti di akhir saya berikan angket untuk diberikan nilai atau respon bagaimana perjalanan saya terkait dengan JGB 7. Monggo Bapak Ibu bisa kita diskusikan ya. Untuk yang pertama yaitu modal manusia. Jadi di situ nanti kita akan mengulas tentang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tentang profil kepala sekolah yaitu Ibu Atia Waida SPD. Kemudian tenaga kependidikan yaitu di sini ada 2 operator sekolah ya. Kemudian atau TAS tenaga administrasi sekolah dan juga pramu kebun. Kemudian masyarakat sekitar sekolah. Jadi saya ingin mendapatkan masukan ya dari panjenengan tentang masyarakat sekitar sekolah, kemudian guru, komite sekolah dan siswa ya. Itu untuk modal manusia ya. Kemudian nanti akan saya ketik ya. Kemudian yang berikutnya nanti adalah yang kedua yaitu modal sosial. Jadi modal sosial di sini nanti terkait apa saja hubungan kita, artinya sekolah dengan lembaga non pendidikan yang bisa menjadi stakeholder ya. Kemudian kalau visi itu terkait dengan bangunan yang ada di sekolah, satpras ya. Baik itu mulai dari ruang kelas, kemudian kantor,
kemudian aula, ya, perpustakaan dan sebagainya, bisa nanti panjenengan analisa atau dipetakan, ya. Kemudian lingkungan alam artinya sekolah di sini itu dekat dengan apa saja, ya. Mungkin ada yang dekat laut atau mungkin dekat gunung, ya. Jadi mohon nanti masukan bagaimana pemetaan aset sekolah terutama di lingkungan alam. Kemudian yang kelima, finansial. Jadi finansial dari sekolah ini mungkin Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian sudah tahu bahwa salah satu sumber finansial yang pertama yaitu dari BOS, ya. Mungkin ada masukan lain yang bisa dianggap atau sebagai sumber finansial. Kemudian yang keenam yaitu politik, ya. Jadi politik ini terkait bagaimana kita berhubungan atau berkolaborasi dengan tokoh masyarakat yang mungkin sangat mendukung adanya program-program yang sudah dicanangkan oleh kepala sekolah, ya, demi kemajuan SDN Tegal Besar 1. Kemudian yang terakhir adalah agama dan budaya. Agama dan budaya ini juga terkait dengan kolaborasi kita, baik itu wali murid maupun tokoh-tokoh utama yang berkaitan dengan religius. Artinya kalau di sini kerohanian seperti tokoh dari umat Muslim, karena mayoritas di sini murid kita adalah beragama Muslim, ya, atau beragama Islam, ya. Itu nanti di agama dan budaya. Kemudian untuk budaya mungkin terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat yang ada di sekitar SDN Tegal Besar 1, yaitu di daerah Tegal Besar, ya, di sini. Mungkin bagaimana adat istiadatnya, apa ada mungkin seni tari atau mungkin musik atau apapun, ya, yang bisa dipetakan, yang bisa panjenengan tuliskan di kertas yang sudah saya berikan, ya. Itu sedikit penjelasan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa langsung, mungkin ada yang sudah selesai bisa mempresentasikan ke depan untuk aset-asetnya. Apa ada yang sudah? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya lihat alhamdulillah panjenengan sudah memetakan, ya. Mungkin bisa sedikit mempresentasikan hasil pemetaan dan nantinya bisa dijadikan masukan untuk saya bagaimana modal atau aset utama yang ada di sekolah, yaitu 7 tadi, ya. Baik mungkin untuk 7 modal, satu modal yang pertama atau aset utama yang pertama yaitu manusia, mungkin bisa diawali oleh Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Atia. Kepada beliau kami persilakan. Baik Bapak Ibu, jadi untuk diskusi yang pertama
Jadi sebetulnya kita guru dan tenaga pendidikan itu ada 11 orang, yang guru ada 8, tenaga kependidikan yaitu operator sekolah ada 1 dan 1 penjaga sekolah, jadi totalnya ada 11. Untuk guru, alhamdulillah semuanya sudah sarjana dan ada 1 guru yang sudah S2 dan semuanya jurusannya juga sudah sesuai, sudah linear dengan yang dibutuhkan oleh sekolah. Kemudian untuk status kepegawaian ada 4 guru ASN, 3 PNS dan 2 P3K. Yang 1 PNS-nya adalah kepala sekolah. Kemudian ada 2 CGP, yang pertama CGP angkatan 7 dan yang kedua CGP angkatan 9. Dan alhamdulillah karena dari 11 atau 10 guru ini kita banyak sekali yang masih muda, alhamdulillah sudah banyak yang menguasai teknologi, yaitu dalam bidang komputer. Operator sekolah atau dari tenaga kependidikan juga alhamdulillah dari jurusan administrasi, jadi beliau juga mumpuni dalam hal ilmu komputer dasar seperti Microsoft Office. Kemudian untuk komite sekolah itu kita memiliki komite sekolah yang selalu mendukung semua kegiatan dari SDN Tegal Besar 1 dan memberikan banyak dukungan serta saran terhadap segala program sekolah. Komite sekolah ini dipilih berdasarkan pilihan perwakilan semua warga sekolah. Kemudian model yang lain tentang masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kita itu mayoritas itu bekerja bermacam-macam pekerjaannya. Ada yang pedagang, ada yang wira swasta, kemudian dan pekerjaan yang lainnya. Dan alhamdulillah masyarakatnya juga sangat mendukung atas program-program yang ada di sekolah, juga mudah untuk diajak bekerja sama, untuk berdiskusi, dimintai saran dan pendapat. Jadi alhamdulillah mendapatkan masyarakat yang sangat mendukung. Kemudian masyarakat juga turut menjaga keamanan dan kebersihan sekitar sekolah kita. Kemudian untuk siswa di SDN Tegal Besar 1 terdapat 170 siswa, itu terbagi dalam 6 kelas. Dan siswa-siswa kita itu alhamdulillah juga sudah banyak yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Jadi kelebihannya dalam bidang intrakurikuler, pembelajaran di kelas, kemudian dalam seni ada seni pantomim, tari, kemudian tarik suara atau bernyanyi, olahraga juga ada, pramuka dan lain sebagainya. Kemudian beberapa siswa juga sudah menjadi juara di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, yaitu lomba pantomim selama beberapa tahun berturut-turut. Dan alhamdulillah juga dalam hal agama, siswa kita juga memiliki karakter yang religius. Demikian Bapak Ibu untuk model manusia di SDN Tegal Besar 1. Terima kasih untuk pernyataan Asep di poin yang pertama, modal manusia oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Atia Walida SPD ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa untuk modal manusia itu memang ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan, masyarakat sekitar sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Kemudian untuk aset kepala sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita, yaitu beliau bernama Atia Ariana Wahida SPD dengan NIK 198907152014032001. Kemudian pangkat dan golongan beliaunya adalah penata 3C
dan bekerja dalam PPD Satdik SDN Tegal Besar 1 dan juga berpengalaman mulai dari 2014 hingga 2023 sekarang dari SDN Manggaran 3, SDN Sempusari 1 dan SDN Tegal Besar 1. Gitu ya Bu ya? Betul. Oke, kemudian yang berikutnya beliau sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian beliau juga mempunyai kinerja yang baik dan berpengalaman selama 9 tahun dan juga mempunyai karakter yang memang baik, kemudian juga pengayom, artinya beliau selalu mengayomi anak buahnya dalam segala hal, terutama dalam berbagai permasalahan. Kemudian manfaat bagi sekolah dengan adanya set kepala sekolah, yaitu kita bisa meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga nanti dalam hal proses bagaimana kita mentransformasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu akan segera tercapai khususnya di SDN Tegal Besar 1. Kemudian yang berikutnya untuk guru tadi sudah disampaikan oleh Bu Atia, terdapat 8 guru sudah sarjana S1 dan 1 guru adalah S2 serta lainnya dengan kebutuhan di sekolah. Dan alhamdulillah guru kita di sini semuanya adalah dari pendidikan, ya, tidak ada yang non pendidikan. Kemudian terdapat 4 guru ASN, PNS dan P3K, kemudian terdapat 1 CGP angkatan 7 dan 1 CGP angkatan 9, yaitu CGP angkatan 7 adalah saya dan di angkatan 9 adalah Ibu Ida Royani. Mungkin Ibu Ida bisa berdiri dulu Bu, biar tahu. Nah, ini beliaunya, Bapak Ibu komite dan anak-anak sekalian. Beliau adalah penerus saya ya dari CGP angkatan 7 ke CGP angkatan 9. Semoga sukses Bu ya. Oke, kemudian yang berikutnya 90% adalah guru menguasai teknologi dan komputerisasi. Karena masih muda-muda katanya beliau kepala sekolah kita, jadi sangat mumpuni di komputerisasi. Jadi bagi salah satu guru kita yang senior yaitu Bu Inang, beliaunya adalah sebagai motivator, ya, sebagai motivator kita selaku anak muda yang mungkin kadang bikin kesalahan, tapi beliau yang selalu memberikan solusi. Ya. Kemudian manfaat bagi sekolah adalah sekira terwujudnya peningkatan kecerdasan, kualitas dan penguasaan iptek bagi peserta didik lulusan sekolah. Jadi dengan adanya guru yang memang kompeten, artinya di sini memang sesuai dengan bidangnya, maka nanti bisa tercipta siswa atau murid yang memiliki kecerdasan, kemudian kualitas dan penguasaan iptek, sehingga pada saat lulus di sekolah ini tidak hanya mereka mengenal materi atau intrakurikuler saja, tapi di sini juga menguasai tentang ekstrakurikuler dan juga iptek, ya, karena kita juga memiliki lab, ya. Kemudian yang berikutnya tenaga kependidikan. Jadi terdapat 2 operator sekolah, yaitu operator dapodik dan operator BOS, yaitu Ibu Ika. Kemudian terdapat 1 pesuruh dan operator sekolah di sini sudah memahami tentang ilmu komputer, ya. Jadi MS Word, kemudian Excel dan juga PowerPoint, mungkin yang lain ya juga sudah menguasai. Kemudian tenaga pendidikan memiliki ijazah SMA sederajat dan juga sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi untuk guru dan tenaga pendidikan di Tegal Besar 1 tidak diragukan lagi, kualitas dan kuantitasnya sudah sangat bagus. Aplaus untuk guru dan tenaga pendidikan kita. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah komite sekolah dan alhamdulillah ada perwakilan Ibu komite, terdapat komite sekolah yang selalu mendukung dan memberikan saran terhadap program sekolah. Betul ya Bu? Selalu mendukung ya. Kemudian komite sekolah dipilih berdasarkan pilihan perwakilan semua warga sekolah, ya. Itu untuk komite sekolah. Kemudian masyarakat sekitar sekolah, mayoritas masyarakat sekitar bekerja serabutan, artinya di sini ada juga yang menjadi PRT, artinya di sini pembantu rumah tangga, juga ada yang berjualan atau pedagang, ada juga yang petani ya, tapi mungkin tidak terlalu mendominasi, ya. Jadi yang mendominasi itu kebanyakan adalah pedagang ya di sini. Kemudian masyarakatnya ramah dan juga suka bergotong royong. Kemudian selalu mendukung kegiatan yang diadakan sekolah dan juga ikut serta menjaga keamanan dan kebersihan sekitar sekolah. Ini untuk masyarakat sekitar sekolah.
Kemudian siswi atau siswa-siswinya, di sini di SD Tegal Besar 1 terdapat 171 siswa yang terbagi dalam 6 kelas ya. Jadi setiap siswa itu memiliki berbagai macam kecakapan, baik itu di bidang intrakurikuler, kemudian kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi bidang sains, seni, olahraga, pramuka dan lain-lain. Kemudian beberapa siswa mampu menjadi juara baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Salah satunya adalah pantomim yang sudah merambah ke tingkat nasional ya. Kemudian untuk kejuaraan yang lain, kemarin juga beberapa bulan ke belakang kemarin ada juga yang sudah juara di tingkat kecamatan khususnya di bidang agama ya, Bu Fatimah juga sudah menjadi juara. Kemudian siswa juga memiliki karakter yang religius. Apa manfaat bagi sekolah? Dengan adanya siswa-siswa yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu terjadinya murid yang memiliki kecakapan tertentu, sehingga sekolah itu tidak terlalu sulit untuk mencari bibit-bibit atlet atau seniman ya, yang mungkin nanti bisa menjuarai lomba bukan hanya di tingkat kecamatan, bahkan nanti bisa ke tingkat nasional ya. Itu untuk siswa. Kemudian untuk yang kedua yaitu modal sosial. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menyampaikan pemetaan di modal sosial. Oke, monggo Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk poin yang kedua yaitu modal sosial. Di modal sosial ini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu komite sekolah, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga organisasi profesi, dan yang terakhir citra sekolah. Yang untuk poin yang pertama yaitu komite sekolah, ini dibentuk berdasarkan pemilihan perwakilan semua warga sekolah tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Atia. Dan komite sekolah ini dibentuk sebagai hubungan masyarakat atau orang tua, murid, siswa dengan sekolah dalam komunikasi dan silaturahmi dan membahas kemajuan sekolah. Jadinya jika ada info-info di sekolah juga dibahas dengan komite ya. Terus yang kedua tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sekitar sini yaitu RT RW, terus perangkat desa, kepala desa, terus para asatid ya, ustadzah, alim ulama di sini juga ada. Terus juga tokoh masyarakat ini menjadi aset ya bagi sekolah dalam menjamin rasa aman, nyaman terhadap lingkungan sekolah dan untuk memberi dukungan untuk sekolah secara fisik maupun moral. Terus yang selanjutnya yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi di sini seperti KKG yang sudah diikuti oleh guru-guru. Kalau guru-guru kelas yaitu KKG kelas sendiri, untuk guru agama ada sendiri juga KKG PAI. Dan juga ada PGRI untuk semua guru ya. Untuk menjadi wadah agar para pendidik itu untuk mengembangkan kompetensi diri maupun dari arah pedagogik, sosial maupun akademik. Dan untuk yang terakhir yaitu citra sekolah. Nah, citra sekolah di SDN Tegal Besar 1 ini telah dikenal tidak hanya di buku saja, melainkan di buku lain, bahkan kecamatan, bahkan juga mengikuti kejuaraan sampai tingkat nasional seperti tadi pantomim. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah untuk pemetaan aset khususnya di poin yang kedua yaitu modal sosial. Yang untuk modal fisik saat ini saya ketik dulu ya Bapak Ibu, nanti saya bacakan setelah diketik. Kalau enggak ada teman saya yang membantu untuk menyampaikan dalam bentuk PowerPoint. Mungkin yang ketiga fisik, ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan. Alhamdulillah Ibu senior kita ya
yaitu Ibu Inang. Kepada beliau kita berikan aplaus. Matur nuwun sekali sudah mampu memberikan pemetaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal fisik yang ada di SDN Tegal Besar 1 ini mengenai aset yang mendukung kenyamanan dan keamanan proses belajar di sekolah. Ini antara lain sarana di sekolah yang bisa kita dapat. Itu ada ruang kelas, 6 kelas, ruang rombel, kemudian ruang guru bergabung dengan ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang KS, musola. Toilet ini dibagi dua, ada toilet guru dan toilet siswa. Kemudian tempat parkir, pagar yang sudah mengelilingi sekolah, kemudian dapur sekolah. Dari model lingkungan alam tadi, ini walaupun kita ini letaknya di pinggir perkotaan, namun lingkungan kita ini masih asri, banyak tanaman-tanaman yang bisa kita rawat, kita pelihara, kita kembangkan. Jadi untuk langkah selanjutnya Bu Nini, ini karena tanahnya juga subur, monggo nanti kita bersama-sama dengan anak-anak kita bisa untuk bercocok tanam apa yang ada di lingkungan kita. Saya kira yang itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bina, terus untuk Bina ya kan kita Oke, matur nuwun Bu Ina untuk masukannya. Jadi karena memang asetnya begitu banyak ya di sekolah, jadi sudah disampaikan tadi ada kita lihat ada pos satpam, kemudian ada pagar yang mengelilingi sekolah, kemudian perpustakaan, aula, dan kantor, ruang kelas, dapur, dan juga musola. Mungkin nanti ada pengembangan di Bu Ina, mohon doanya nanti untuk SDN Tegal Besar 1 supaya menjadi lebih maju. Terima kasih Bu Ina. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan sama Bu Ina, alhamdulillah karena beliaunya senior jadi langsung menambah ke lingkungan alam ya. Jadi langsung ke aset lingkungan alam yaitu adanya tanah yang subur karena dekat sawah ya Bu ya. Dan juga di sekitarnya juga ada ini ya, sungai besar ya itu. Kemudian baik yang untuk poin yang kelima atau aset yang kelima yaitu finansial. Monggo siapa yang ingin berkenan menyampaikan ke depan untuk finansialnya? Oh Bida, monggo Bida. Ya, finansial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyampaikan yaitu tentang modal finansial. Kita ketahui bahwa untuk menjalankan operasional sekolah semuanya sumber pembiayaannya atau pendanaan sekolah kita sumbernya berasal dari dana BOS yang kita terima dari pemerintah. Di mana pengelolaan sumber dana BOS ini dilakukan sesuai dengan juknis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, dana operasional kita diperoleh dari kantin yang dioperasikan dan dilakukan oleh guru-guru, di mana keuntungannya itu dikelola kemudian juga dimanfaatkan oleh guru dan juga untuk kepentingan siswa. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari modal finansial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda jadi modal finansial di sini ada dua, yaitu yang pertama sumber pasti yaitu dari BOS, dan yang kedua tadi disampaikan dari ini ya Bu, dari kantin ya Bu ya, mungkin juga. Oke. Terima kasih Bu Ida. Kemudian yang poin yang keenam atau aset yang keenam yaitu politik, monggo bisa disampaikan oleh Ibu Meli. Monggo Bu Meli. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan di bidang modal politik.
guru. Jadi kenal dekat atau mempunyai hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat, diantaranya itu ada beberapa elemen. Untuk elemen yang pertama, hubungan baik dengan Bapak Camat, Kades, perangkat desa, serta komite sekolah dapat membantu kami dalam mengajukan proposal pembangunan lahan parkir, lapangan olahraga, kantin sekolah, dan musola. Kemudian untuk yang poin kedua, hubungan dengan anggota Dewan Daerah sempat membantu kami dalam mewakili aspirasi kami untuk pengajuan proposal pengadaan pagar sekolah dan sarana atau prasarana sekolah lainnya. Kemudian untuk yang ketiga, bekerja sama dengan pihak puskesmas atau pemeriksaan kesehatan murid, penyediaan obat-obat P3K, pelayanan kepada siswa sakit, pemberian vitamin dan penyuluhan. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, polsek, babin kamtib atau menjadi pembina upacara penyuluhan untuk siswa dan siswinya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Meli atas aset yang sudah dipetakan, yaitu politik, dan aset yang terakhir yaitu agama dan budaya. Monggo siapa yang ingin berkenan untuk menyampaikan? Oke, monggo Bu Ayu, kami silakan. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang modal agama dan budaya. Di sini dapat dilihat hampir 100% itu masyarakat, baik pun itu siswanya sendiri di SD Tegal Besar 1 ini beragama Islam. Terus untuk budaya, salah satu yaitu suku. Suku di sini mayoritas, baik itu masyarakatnya, siswa-siswanya di sini Madura dan Jawa. Dan untuk masyarakat sendiri masih memegang teguh adat istiadat budaya serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Yaitu contohnya masyarakat itu mempercayai tokoh agama sebagai panutan. Dan bagi siswa, di sini siswa memiliki sikap religius yang sangat tinggi. Nah, yang bisa diterapkan di sekolah contohnya itu anak-anak bergantian melakukan sholat duha dan juga sholat zuhur yang dibimbing langsung oleh guru agama kami di SDN Tegal Besar 1, yaitu Bu Fat. Mungkin sekian dari saya dari modal agama dan budaya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian. Plus untuk Bapak Ibu guru kita yang hebat yang sudah bantu saya untuk memetakan 7 modal atau aset utama yang ada di SDN Tegal Besar 1. Baik, saya buat slide rangkuman. Alga sudah dibantu oleh Pak Baskara ya, selaku teman saya. Jadi modal manusia tadi sudah saya sampaikan sih. Yang kedua, kita lanjut ke modal sosial yaitu komunitas sekolah. Tadi sudah disampaikan keberadaan komunitas sekolah itu adalah bentuk kolaborasi atau relation antara masyarakat dengan orang tua murid dengan sekolah dalam komunikasi dan silaturahmi dalam membahas kemajuan sekolah ya. Itu ada beberapa foto yang bisa Anda lihat di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh masyarakat. Jadi seperti ketua RT, kemudian di sini lurah, kemudian ustadz, kemudian ketua adat, itu merupakan aset juga bagi sekolah kita dalam menjamin rasa aman, nyaman, dan dukungan untuk sekolah secara fisik maupun moral. Jadi ada manfaat juga untuk sekolah, yaitu dengan adanya atau tersedianya para tenaga ahli yang bisa diajak kerjasama dalam proses pembelajaran, itu bisa bermanfaat juga untuk siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua adalah organisasi profesi. Jadi kita tahu bahwa guru itu ada dalam wadah yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian KKD, ini jadi wadah para guru atau pendidik untuk mengembangkan kompetensi diri, baik pedagogik, sosial maupun akademik. Kemudian yang berikutnya adalah citra
citra sekolah. Jadi citra sekolah ini sangat-sangat penting sekali demi perkembangan dan kemajuan SDA Tegal Besar 1. Jadi SDA Tegal Besar 1 ini sudah dikenal tidak hanya di satu gugus, tapi juga gugus lain, kemudian kecamatan, bahkan tingkat kabupaten dan juga sekarang merambah ke tingkat provinsi dan nasional. Jadi karena sering menjuarai perlombaan baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional, terutama dalam ekstrakurikuler pantomim ya. Jadi bisa merambah ke tingkat nasional. Kemudian yang ketiga yaitu modal fisik sekolah. Aset fisik yang ada itu mendukung kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran di sekolah. Apa saja tadi sudah disampaikan oleh ibu kita yaitu Ibu Inang Putiari. Jadi ada ruang belajar atau ruang kelas. Jadi di sini ada jumlah 6 ya, di kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian ada ruang guru dan kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang UKS, musola ya, kemudian ditambah aula juga, nanti ada tambahan dari Bina. Kemudian toilet yang ada 2, toilet guru dan juga toilet siswa. Tempat parkir yang mumpuni atau yang memuat beberapa elemen ya. Artinya di situ ada mobil juga bisa, ada sepeda bisa ya. Kemudian ada pagar yang mengelilingi sekolah demi keamanan sekolah juga, dan yang terakhir adalah ada dapur sekolah. Ini yang penting ya. Kemudian yang keempat bisa lihat juga ini ya, modal fisik sekolah di sini ada kursi dan meja guru. Kemudian ada 5 komputer ya dan juga laptop serta printer sekolah, ada jaringan wifi di sekolah, kemudian ada lemari, rak, ya, papan tulis di setiap kelas, papan pengumuman dan mading, sarana cuci tangan yang ada di depan kelas, peralatan P3K, peralatan kebun, kemudian pertukangan dan juga olahraga. Jadi lengkap banget di sini ya. Kemudian tidak bisa kita pilih juga. Di sini selain infrastruktur dan prasarana sekolah, hal lain yang mendukung dan menjadi kekuatan atau aset sekolah yang ada di Tegal Besar 1, yaitu lokasi sekolah ini terletak di dataran rendah dan juga dataran tinggi ya, karena memang kita letaknya dekat di daerah Gebang ya. Kemudian air bersih ini berasal dari bukit ya, sehingga tidak sulit untuk didapatkan air bersih ya. Kemudian jalan mulus ya, jadi di depan sekolah ini ada jalan mulus beraspal. Jadi meskipun berada di pinggir kota, namun jalannya ini sudah bagus ya, jadi tidak berlubang. Kemudian jaringan internet kategori baik, meski kadang bilang ada hilang-hilangnya ya jika cuaca memang buruk ya. Kemudian cuaca dan suhu udara sejuk alias tidak panas karena di sini jauh dari polusi udara, dan alhamdulillah di halaman sekolah ada beberapa pohon yang mampu membuat udara menjadi sejuk. Kemudian yang keempat adalah modal lingkungan alam. Meski berada di pinggir perkotaan, namun di sini lingkungannya asli dan sejuk ya. Kemudian tanah yang subur juga membuat banyak tanaman tumbuh subur di sekolah. Terdapat banyak lahan perkebunan dan juga masih ada berbagai macam hewan yang ada di sekitar sekolah. Salah satunya adalah kucing. Kucing banyak sekali ya anak-anak ya. Banyak kucing di sekolah. Selain kucing apa kira-kira? Ayam. Ya, ayam. Kalau sapi ada enggak atau kambing? Ada ya, Pak ya. Di lapangan tapi tidak masuk sekolah. Yang masuk adalah kucing ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah modal lingkungan alam, bisa saya kategorikan seperti ini ya. Jadi meski berada di daerah pinggir kota, namun juga asri. Terdapat berbagai macam tanaman, cuaca dan tanah yang bebas sehingga tumbuh subur untuk tanaman dan buah ya. Kemudian banyak terdapat objek wisata yang belum terjamah. Kira-kira objek wisata yang dekat sekolah apa kira-kira anak-anak? Sungai apa? Gadung. Yang lain yang anak-anak tahu di sekitar sini agak jauh dan apa? Ini sekitar sini apa? Sungai Gadung saja ya. Mengelilingi sungai ya, sungai kita. Kemudian lapangan bukan lapangan SD ya, ini ya. Lapangan punyanya Tegal Besar ya. Di situ ya, ada di situ tempat aktivitas. Kemudian terdapat banyak lahan perkebunan dan pertanian. Kemudian yang kelima adalah modal finansial yang sudah disampaikan oleh Bu Ida tadi. Pengelolaan bisa dari dana BOS ya, bantuan operasional sekolah sesuai jenis. Kemudian ada kantin yang dioperasikan oleh guru dan juga dikelola oleh guru juga. Salah satu pengelola kantin di sini yaitu Ibu Ayu ya. Jadi yang pengelola kantin adalah
yang ini bisa kita lihat ya. Jadi dari dana BOS untuk menjalankan operasional sekolah atau sumber pembiayaan atau pendanaan sekolah diantaranya bersumber dari pengelolaan BOS, kemudian sewa kantin yang juga bisa disewakan untuk masyarakat sekitar dan juga wali murid. Tapi di situ ada kesepakatan antara sekolah dengan wali murid ataupun masyarakat. Kemudian yang keenam adalah modal politik, ya tadi disampaikan oleh Bu Meli, ya. Jadi ada kedekatan dengan berbagai pihak dikarenakan kepala sekolah maupun guru kenal dekat dan punya hubungan baik, ya. Jadi hubungan baik dengan Bapak Camat, kemudian Pak Lurah, perangkat kelurahan, komite, ya, sehingga pada saat kita mengajukan proposal itu tidak kesulitan, ya. Kemudian hubungan dengan anggota dewan, ya di sini DPRD, ya, sehingga kami bisa menyampaikan unek-unek dan juga menyampaikan kekurangan sarpras yang digunakan untuk kebutuhan sekolah. Kemudian bekerjasama dengan pihak puskesmas, pemeriksaan kesehatan murid, penyediaan obat P3K, pelayanan kepada siswa sakit dan pemberian vitamin serta penyuluhan, dan juga bekerjasama dengan kepolisian, ya, untuk penyuluhan tentang narkoba, dan juga dengan DRAJ seperti kita sudah diberi bantuan untuk yang di tengah, ya, tengah jalan, ya, dan untuk tengah jalan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Jadi hampir 100% tadi saya sampaikan oleh Bu Ayu, masyarakat dan siswa kita beragama Islam. Kemudian terdiri dari berbagai suku bangsa yang mayoritas adalah suku Madura, ya. Namun di sini masyarakatnya juga pegang teguh untuk adat istiadat budaya serta norma-norma yang ada, serta memiliki sikap religius yang tinggi. Baik Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anakku sekalian serta Ibu komite dan kepala sekolah yang saya hormati, terima kasih. Itulah diskusi kita tentang 7 aset, ya, atau 7 modal yang ada di sekolah yang sudah saya sampaikan ke teman-teman hasil rangkuman tadi dalam bentuk PPT. Mungkin ada sedikit apresiasi mungkin dari salah satu guru mungkin yang bisa diwakili oleh Pak Bas dan mungkin bisa lanjutkan dengan anak-anak sekalian, ya, salah satu. Monggo Pak Bas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Dini. Baik, saya di sini mewakili guru-guru dan juga tenaga pendidik yang ada di SD Tegal Besar 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini selaku calon guru penggerak kata 7 karena sudah bersedia menyumbangkan ilmu yang sedikit tapi juga sangat bermanfaat bagi kita semua, ya Bapak Ibu Guru, ya. Jadi bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya ucap terima kasih dan juga saya juga sangat bangga sebagai rekan sejawat dari Ibu Ninin karena Bu Ninin sudah sampai sejauh ini menjadi di pendidikan guru penggerak sampai sejauh ini tidak gampang, ya Bu Ninin, ya. Banyak halangan dan rintangan yang dilalui, naik turunnya, semangatnya dan lain-lain. Itu juga membuat kita bangga. Selain itu juga kita bangga karena dengan adanya Bu Ninin ini sekolah kita harapannya bisa lebih maju dalam bidang, tidak hanya dalam bidang akademik, non-akademik, tapi juga di sarana dan prasarana sekolah juga lebih maju seperti itu, dan juga lebih dipandang oleh sekolah-sekolah lain maupun baik di gugus maupun di kecamatan lain. Seperti itu dari saya ini. Nah, ini lanjut dari anak-anak, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya Pak, Nazila, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun sekali untuk Pak Bas selaku perwakilan
dari guru yang sudah menyampaikan unek-unek dan apresiatif untuk saya dan juga anakku sekalian ya. Aplaus sekali lagi untuk kita semua di sini. Matur nuwun. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kehadiran panjenengan semua dalam diskusi aset 7 aset yang ada di ASEAN Tegal Besar 1. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan saya dari kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Bu Mimin atas diskusi singkatnya. Walaupun sudah hampir 1 jam Bu ya, teman kita. Oke, untuk tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Semoga acara diskusi kita tadi bermanfaat bagi kita semua, juga sekolah kita. Amin. Baik, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Siang hari ini marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembicara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum